warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Ya, bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Pada ketua kelas silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bis sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, di sini siapa yang tidak masuk? Nah, Ibu absen ya. Eka Anggreni ya hadir. Fajiria Hadir. ya, bagus. Nah, ini di sini masuk semua ya, alhamdulillah. Ibu harap kalian di pelajaran-pelajaran selanjutnya tetap lengkap seperti ini, masuk semua ya. Nah, coba Ibu mau memeriksa atribut kalian. Coba periksa baju, kelengkapan pakaian lengkap tidak? Alhamdulillah lengkap ya. Alhamdulillah. Coba Ibu mau kalian memeriksa di samping kanan kirinya. Jika terdapat sampah harap dibuang. Nah, udah kan? Ya sudah. Alhamdulillah kelasnya bersih ya. Nah, lain kali sebelum kita memulai pembelajaran, kelasnya harus rapi seperti ini, tidak ada sampah. Kalau kelasnya rapi, bersih, kita juga belajarnya menjadi nyaman. Nah, baiklah. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran Everyone is a teacher here. Peserta didik dapat menjelaskan akhlak yang baik di tempat ibadah atau masjid dengan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan meneladani peserta didik dapat membiasakan akhlak yang baik ketika di tempat ibadah atau masjid dengan percaya diri. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran Everyone is a teacher here. Peserta didik dapat menjelaskan akhlak yang baik di tempat umum atau madrasah, jalan, pasar, dan rumah sakit dengan jujur dan baik. Nah, yang keempat, melalui kegiatan meneladani, peserta didik dapat membiasakan akhlak yang baik ketika di tempat umum atau di tempat seperti madrasah, jalan, pasar, dan rumah sakit dengan percaya diri. Nah, baiklah, Ibu di sini akan menyampaikan materi yang berjudul berakhlak di tempat ibadah
dan di tempat umum. Coba buka buku kalian. Nah, di situ terdapat gambar. Nah, itu terdapat gambar. Lalu kemudian buatlah pertanyaan dari gambar tersebut. Nah, di manakah kalian melaksanakan sholat Jumat? Coba kalian ceritakan pengalaman kalian yang menarik ketika berada di tempat ibadah tersebut. Nah, apakah kalian pernah pergi ke rumah sakit? Pernah. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika mengunjungi tempat tersebut? Nah, selanjutnya coba kalian baca uraian di bawah ini untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ibu tadi, coba baca buku kalian tentang berakhlak di tempat ibadah dan di tempat umum. Nah, sembari kalian menyimak, ibu akan menjelaskan tentang apa itu masjid. Nah, kan apa itu masjid? Nah, jadi tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Secara bahasa, masjid diartikan tempat sujud. Sedangkan secara istilah, masjid adalah tempat suci umat Islam untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kegiatan seperti apa yang dilakukan? Nah, seperti kegiatan iktikaf, berzikir, membaca dan mendalami Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, karena masjid merupakan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita tidak boleh sembarangan untuk masuk ke dalam masjid. Ada adab-adab yang harus dijaga ketika kita akan memasuki masjid. Nah, adapun adab yang pertama yaitu hendaknya sebelum kita masuk masjid, kita harus bersuci dan berwudu. Nah, kan? Yang kedua, masuk masjid menggunakan kaki kanan dan berdoa. Bagaimana doanya? Nih, ibu. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Yang ketiga yaitu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang keempat, memakai wangi-wangian bagi kaum laki-laki. Yang kelima, tidak melakukan jual beli di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam masjid. Nah, yang keenam yaitu melakukan iktikaf atau berzikir kepada Allah, berzikir mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu tidaklah duduk melingkar di dalamnya sebelum ditegakkannya sholat Jumat. Nah, yang kedelapan, keluar dari masjid menggunakan kaki kiri dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba fadlik. Yang artinya, ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah pintu-pintu kemurahan-Mu. Nah, hafalkan doa masuk masjid dan keluar masjid. Mintalah kepada temanmu untuk menyimakkan hafalan kalian ya. Nah, kemudian lakukan kegiatan ini secara bergantian. Baiklah anak-anak. Nah, yang selanjutnya yaitu menjaga kepentingan umum. Nah, tempat umum. Jadi tempat umum adalah tempat di mana banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, adapun contoh tempat umum. Nah, tempat umum itu yaitu ada madrasah,
jalan, pasar, dan rumah sakit. Nah, semua itu memiliki adab-adab. Nah, yang pertama ada adab di tempat umum, yaitu madrasah, di madrasah. Nah, nih adab di madrasah. Nah, yang pertama yaitu tidak membuat keributan dan kegaduhan. Yang kedua, tidak mengganggu atau berbuat jahil kepada teman. Yang ketiga, memberi salam dan bersikap sopan terhadap guru. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, yang kelima, mentaati semua tata tertib yang ada. Nah, kemudian adab di tempat umum yang kedua yaitu di jalan. Nah, jadi jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan. Nah, karena fungsinya adalah untuk lalu lintas, maka ketika di jalan kita tidak boleh sembarangan. Adapun adab ketika di jalan antara lain terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adab bagi pejalan kaki, yang kedua bagi pengendara. Yang pertama bagi pejalan kaki. Nah, adabnya yaitu yang pertama berjalan pada arah sebelah kiri. Nah, adapun di tepi jalan, apabila di tepi jalan ada trotoarnya, maka harus berjalan pada trotoar yang telah disediakan. Nih, adab ketika di jalan. Nah, kemudian yang kedua, berjalan tidak terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat. Yang ketiga, tidak boleh bersenda gurau atau bermain-main ketika di jalan. Nah, yang keempat, pandangan tidak boleh kesana kemari kecuali jika ada keperluan. Ya, nah yang kelima, tidak berjalan dengan satu sandal dan satu sepatu. Nah, yang keenam, apabila ingin menyeberang jalan, lewatlah pada zebra cross atau jembatan penyeberangan. Nah, seperti ini ya, jembatan penyeberangan. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagi pengendara. Nah, bagi pengendara yang pertama mematuhi aturan berkendara. Yang kedua harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, kemudian yang ketiga menghormati pengguna jalan lain, terutama bagi pejalan kaki. Nah, yang keempat, pemilik kendaraan lebih berhak berada di bagian depan kendaraannya. Yang ketiga yaitu adab di tempat umum, yaitu di pasar. Nah, adab ketika di pasar kan. Nah, secara sederhana, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, oleh karena itu, ketika berada di pasar, kita harus dapat menjaga adab-adabnya. Nah, adab-adabnya antara lain, yang pertama, membaca doa ketika masuk pasar. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu bayadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua yaitu bertutur kata yang sopan, tidak berteriak-teriak. Yang ketiga, bersikap jujur. Nah, yang keempat, bersikap sabar ketika pasar dalam keadaan ramai. Adab ketika di tempat umum yang terakhir atau yang keempat yaitu adab di rumah sakit. Nah, adab ketika di rumah sakit. Nah, rumah sakit adalah tempat di mana orang mencari dan menerima pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan kesehatan.
karena rumah sakit berisi orang-orang sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Maka, jika kita berada di dalamnya, harus yang pertama menjaga ketenangan, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga tidak boleh bersenda gurau atau bermain-main, dan yang keempat, jika ingin membesuk pasien hendaknya sesuai dengan jam besuk. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan ibu? Sudah. Nah, ibu akan membagikan kalian potongan kertas HVS. Nah, ibu akan membagikan potongan kertas HVS ini dan kemudian kalian tulis pertanyaan tentang materi pokok pada pagi hari ini. Nah, kemudian kalian kemudian kalian tulis pertanyaan tersebut, kemudian kalian tukarkan kepada teman di samping. Nah, jangan ada yang dapat punya sendiri ya. Nah, jika sudah, kalian tulis pertanyaannya di situ dan pahami dari pertanyaan teman kalian, kemudian tulis. Sudah. Nah, jika sudah, aku mau kalian jangan ditukarkan. Tukar lagi. Nah, kemudian kalian bacakan pertanyaan dari teman kalian dan jawabannya kalian tulis. Kepada itu Fajriah, tulis baca pertanyaan dari teman kalian dan jawaban dari kamu. Baca. Tidak apa, baca saja. Baca. Keras suaranya ya. Kan sudah ada ditulis di situ kan? Nah, baca. Sebutkan adab ketika di masjid. Nah, adab ketika di masjid. Apa di situ jawabannya? Bersuci dan berwudu. Ya, bersuci dan berwudu. Terus kan ada dua tuh. Ketika masuk masjid. Nah, terus masuk masjid menggunakan kaki kanan. Ya, benar sekali. Selanjutnya Eka Anggraini. Eka. Silakan Eka baca pertanyaannya. Pertanyaan teman kalian. Berapa adab di tempat umum? 1. Adab di madrasah. 2. Adab di jalan. 3. Adab di pasar. 4. Adab di rumah sakit. Ya, benar sekali. Nah, jadi yang pertanyaan dari Eka tadi yang didapat oleh Fajriah, pertanyaannya apa tadi di situ? Apa? Nah, sebutkan adab ketika di masjid, ya kah? Sebutkan 2 adab ketika di masjid. Ya, adab ketika di masjid. Jadi adab ketika di masjid itu ada 8. Nah, cuman di situ menyebutkan hanya 2 kan. Nah, yang pertama hendaknya bersuci dan berwudu ketika masuk masjid. Yang kedua, masuk masjid dengan menggunakan kaki kanan dan berdoa. Yang ketiga, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang keempat, memakai wangi-wangian bagi kaum laki-laki. Yang kelima, tidak melakukan jual beli di dalamnya. Yang keenam, melakukan iktikaf atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketujuh, tidak duduk melingkar di dalam masjid sebelum ditegakkannya sholat Jumat. Yang kedelapan, keluar masjid menggunakan kaki kiri dan berdoa. Kemudian pertanyaan yang ditulis oleh Fajriah yang didapat oleh Eka apa? Ada berapa adab di tempat umum? Nah, ada berapa adab di tempat umum kan? Nah, adab di tempat
umum tuh ada 4. Yang pertama adab di madrasah, adab di jalan, adab di pasar, dan adab di rumah sakit. Anak-anak sudah selesai semua kan tadi? Nah, kemudian di sini siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Ika Anggraini silakan. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Secara bahasa masjid artinya tempat untuk bersujud. Ya, tempat untuk bersujud. Sedangkan secara istilah masjid berarti tempat suci umat Islam untuk melakukan kegiatan yang baik seperti melakukan sholat, iktikaf, dan mendekatkan diri kepada Allah, membaca dan mendalami. Al-Quran. Ya, siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Ya, menjadi silakan. Ya, dibesarkan ya suaranya. Adab masuk masjid di antaranya adalah bersuci terlebih dahulu Ya. termasuk ke masjid harus mendahulukan kaki kanan melaksanakan sholat Tahiyatul masjid, melakukan iktikaf, dan keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Nah, siapa lagi yang mau? Ya, Ika lagi. Ika. Yang ketiga. Tempat umum adalah tempat di mana banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya tempat umum adalah Madrasah, jalan, pasar, dan rumah sakit. iya, pintar sekali. Jadi semuanya bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian Ibu mau memberi kalian pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab angkat tangan. Nah, adab ketika di masjid apa? Satu saja. Apa? Eka? Keluar masjid menggunakan keluar masjid menggunakan kaki kiri. Nah, satu lagi Ibu akan memberikan pertanyaan. Adab di tempat umum, salah satunya adab di mana? Angkat tangan. Ya, Kak Jeria di mana? Adab di tempat umum, salah satunya di mana? Tempat umum. Di mana? Di madrasah. Ya, di madrasah. Pintar sekali anak-anak Ibu. Jadi materi kita tentang berakhlak di tempat ibadah dan di tempat umum sudah selesai ya. Nah, kalian semua pintar-pintar semua anak-anak Ibu karena dapat menjawab pertanyaan yang Ibu berikan dan mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa untuk
membaca buku-buku di rumah ya, membaca materi yang telah Ibu sampaikan supaya pengetahuan kita semakin bertambah ya. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga dapat memberikan manfaat. Tetap jaga kesehatan ya, jangan sering keluar rumah karena ini sedang pandemi. Nah, jadi kita harus selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan di sekitar. Nah, baiklah, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian banyak yang